Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Alit Marlina. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Garut periode 2022. Pada semester ganjil, saya mengajar di kelas 12. Adapun materi pembelajaran yang akan saya bahas di sini adalah tentang fikih munakahat atau pernikahan, dan tema yang akan saya bawakan yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Adapun materi yang akan saya uraikan di sini, saya akan sebutkan satu persatu. Pertama, pengertian pernikahan. Dua, tujuan pernikahan. Ketiga, kewajiban suami terhadap istri dan hak suami daripada istri. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami dan hak istri dari suami. Kemudian pernikahan menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dan terakhir adalah hikmah pernikahan. Baiklah, saya akan bahas satu persatu secara sepintas saja. Pertama adalah pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram menjadi suami istri, yang keduanya menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing. Kemudian di dalam membahas tentang kewajiban dan hak masing-masing, pada poin berikutnya akan saya jelaskan. Kedua adalah tentang tujuan. Apa tujuan pernikahan? Tiada lain menurut Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 21, dimaksudkan untuk membentuk atau membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Artinya membentuk atau membangun keluarga atau rumah tangga yang menjadikan ketenangan, ketentraman batin, serta memberikan kasih sayang dan cinta. Saling memberikan kasih sayang dan cinta. Itu. Kemudian dari keduanya menimbulkan kewajiban dan hak. Kalau rumah tangga di dalam kewajiban dan hak semuanya berjalan dengan baik, maka tentu saja ini rumah tangga atau keluarga yang diinginkan dalam Al-Quran. Bagaimana kewajiban dan hak seorang suami dan istri? Pertama, kewajiban suami yaitu memberikan papan, memberikan pangan, sandang, dan papan. Artinya memberikan pangan itu memberikan makan terhadap istrinya. Kemudian sandang itu pakaian untuk menutupi auratnya. Dan papan yaitu tempat berlindung atau tempat tinggal sesuai kemampuannya. Kemudian itu nafkah lahir dan nafkah batinnya, yaitu suami memberikan atau menggauli istri dengan baik, dengan patut, penuh kesopanan. Kemudian memberikan didikan kepada istri yang tadinya istrinya kuper menjadi bisa beradaptasi dengan keluarga suami. Kemudian istri tidak mempermalukan suami ketika suami mengajak silaturahmi, begitu ya. Kemudian suami memberikan kenyamanan terhadap istrinya, peduli terhadap istrinya, memberikan perlindungan kepada istrinya. Istri dengan suami merasakan aman karena suami memberikan kewajiban yang
penuh yang total terhadap istrinya. Adapun hak suami daripada istri yang didapatkan dari istrinya, kalau suaminya memberikan kewajiban, tentu saja ada hak yang dituntut oleh suami dari istrinya, yaitu mendapatkan hak dilayani oleh istri, dilayani lahir batinnya. Lahirnya istri itu suami itu mendapatkan pelayanan dari istrinya, baik itu diberikan makan, ketika akan kerja mendapatkan pakaian yang udah rapi, bersih, teratur, sudah dilayani, disediakan, akan bekerja, sudah diberikan sarapan, diantarkan keluar, didoakan. Itu hak dari suami dari istrinya, didoakan, dijaga kehormatannya, dijaga hartanya, kemudian diterima keluarganya, dihormati keluarganya seperti menghormati keluarga sendiri. Nah, itu kewajiban dan hak suami dari istrinya. Adapun kebalikannya, kewajiban istri terhadap suami itu memberikan pelayanan yang baik lahir dan batin. Pelayanan lahir itu mengurus suami dengan baik, menjaga suami dengan baik, menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta hartanya. Kemudian memberikan pelayanan batin, yaitu istri bisa membuat hati suami bahagia. Ketika seorang suami melihat istrinya bahagia, bukan kemarahan gitu. Kemudian merasa nyaman dengan istri tersebut, diterima keluarganya dengan baik, dijaga kehormatannya. Nah, kalau istri sudah memberikan kewajibannya, maka istri berhak mendapatkan apa yang dipinta dari suaminya, itu hak dilindungi, hak mendapatkan kepedulian dari suami, hak ditutup kekurangannya, kelemahannya. Itu hak-hak batinnya. Kalau hak lahirnya itu diberikan makan, pakaian, makan untuk supaya dia kuat menegakkan sholat, beribadah kepada Allah. Pakaian yaitu supaya tidak dibuka auratnya, dan perlindungan yaitu diberikan rumah sesuai kemampuannya. Kalau belum bisa membangun, membelikan, maka dia menyewakan atau mengontrakkan rumahnya supaya tidak kehujanan, kepanasan. Nah, itu kira-kira gitu ya. Adapun pernikahan yang diatur dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia, itu pernikahan memuat rukun dan syarat ya. Rukunnya diantaranya terpenuhi, ada calon pengantin pria dan wanita, ada wali dari pihak pengantin wanita, ada 2 orang saksi yang adil, kemudian ada sigot atau akad ijab qabul. Kemudian tentang hikmah pernikahan. Apakah hikmah pernikahan? Apakah dari pernikahan itu mengandung hikmah? Tentu saja. Itu diantaranya menenteramkan hati, menenangkan pikiran, dan melegakan perasaan bagi keduanya. Kemudian menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal dan sah. Kemudian membina silaturahmi antara keluarga tersebut dengan baik, saling menjaga, dan kemudian menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, dan menghindarkan diri dari krisis moral di masyarakat. Demikianlah sepintas tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.